Eh, Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau mulai kelas kita malam ini. Kita bersatu di dalam doa sebelum kita memulai kelas kita malam ini. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan malam ini Tuhan kami boleh berkumpul Tuhan di dalam kelas melalui aplikasi Zoom. Dan Tuhan memberkati Tuhan perkuliahan kami malam hari ini Tuhan. Berkati Bapak dosen kami Pak Yosua yang akan mengajarkan kami kelas homiletika. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, memberikan kesabaran, dan Tuhan yang memberikan kami juga hikmat sehingga kami dapat menerima setiap pelajaran yang diajarkan pada malam hari ini sehingga kami juga dapat menerapkannya di dalam pelayanan kami dan di dalam kehidupan kami. Dan di dalam Yesus kami siap menerima pelajaran di malam hari ini. Haleluya, amin. Ya, saya serahkan kepada Pak Yosua. Baik, siap. Shalom rekan-rekan semuanya. Selamat Natal, selamat tahun baru. Shalom, Pak. Shalom, Shalom. Pak. Tahun baru. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus Semangat berkati. baru. Makin semangat melayani Tuhan. Amin. Ya, ini pertemuan kita yang terakhir. Ya, saya harap tidak ada yang meneteskan air mata. Karena pertemuan kita yang terakhir. Ya, Haleluya. nanti meneteskan air matanya waktu membuat khotbah. Ya, saya akan share screen. Iya, ini pertemuan kita yang terakhir, pertemuan yang ke-6. Ya, atas permintaan Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya 5 sudah selesai, tetapi supaya bahan kita genap 6 kali pertemuan, maka ini yang terakhir. Sebelum bahan-bahan atau hal-hal yang ingin saya sampaikan, saya mengingatkan lagi untuk rekan-rekan yang hendak mengumpulkan tugas, tolong bahannya, cara membuatnya tetap menggunakan bagan ini, gitu ya, bagan. Jadi sesuaikan saja judulnya, gitu, kita. Kemudian nats khotbah ya, Efesus berapa ayat berapa. Nah, kemudian didahului pendahuluan, dasar utamanya apa, kalimat peralihannya bagaimana. Garis besar 1, kemudian natsnya, jadi dalam kurung ayat yang keberapa yang Bapak Ibu ambil. Nah, itu dituangkan semua di sana sesuai dengan bagian yang saya sudah siapkan. Ya, ada pertanyaan dari bagian kita. Beberapa teman yang sudah mengumpulkan, terima kasih. Saya harap yang lain mengumpulkannya dengan Pak, sesuai dengan bagian ada kita. mau tanya, Pak. Ya, Eh, itu tugasnya kan dikumpul. Apakah eh, seperti ini, Pak, kalimat peralihannya tuh ditulis atau langsung aja gitu? Misalnya langsung boleh, kalimat peralihan ditulis langsung aja ya, Pak ya. Cuman langsung berarti boleh. hanya Bapak nanti yang memperhatikan yang mana merupakan kalimat peralihan, yang mana gagasan Nah, utama gitu. tapi tolong yang jelas. Ya, Nah, ya, oke, Pak. siap, siap. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak, Ya, Pak, saya. ah, dituliskan sesuai dengan ini Pak ya, yang Mm-mm. kalau saya singkatan aja GUKP gitu, Siap, tidak apa-apa. ya kayak gitu. Ah terus Pak, sorry, waktu kemarin Mm. kapan waktu mau bertanya, itu hermeneutiknya masuk di mana Pak? Di LB ya, latar belakang ya? Ya, latar belakang itu alasan kenapa ada garis besar 1. Berarti sedang membicarakan teks yang dijadikan alasan untuk garis besar 1 kan gitu. Itu hermeneutiknya di situ. Ya. Oke baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Ye. Saya Siapa pula ini? ada lagi?
Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjut bahwa hari ini sesi terakhir kita akan membahas soal sudah bukan lagi mengamati teks, tidak lagi kita belajar tentang membangun khotbah, tetapi hari ini kita belajar memang sudah berkhotbah. Ya, bagaimana kita menyiapkan khotbah itu sendiri. Gitu. Menyiapkan khotbah itu sendiri sehingga tidak lagi membahas teknik yang hermeneutik kita, pengamatan, fokus, dan sebagainya. Oke. Nah, ada tiga persiapan khotbah yang perlu kita pelajari ya, dengan secara teknis. Yang pasti, Bapak Ibu, sebelum berkhotbah, yang pertama yang dilakukan adalah berdoa. Nah, pasti dong, mau khotbah nggak berdoa kan nggak mungkin ya. Berdoa sebagai bentuk pengandalan pengkhotbah pada Allah Sang Empunya Firman. Jadi Bapak Ibu sudah siapkan semua khotbah, jangan lupa yang pertama kali ketika mau khotbah berdoa dulu. Minta tuntunan Roh Kudus, minta pertolongan Roh Kudus supaya mengkhotbahkannya firman Tuhan disampaikan dengan lancar gitu ya. Sepengalaman apapun jangan pernah mengabaikan yang namanya doa. Mungkin ada yang merasa bahwa saya sudah biasa khotbah, saya sudah biasa mempersiapkan. Tetapi saran dari saya harus tetap berdoa. Supaya dalam penyampaian firman bukan tentang kita, tetapi tentang Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang akan kita sampaikan, Roh Kudus yang menolong kita supaya apapun firman Tuhan yang kita sampaikan itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi yang pertama tidak boleh lupa persiapannya harus doa. Nah, yang kedua, cek kembali bahan khotbah. Alangkah baiknya memastikan kembali bahwa bahan khotbah sudah benar-benar siap dikhotbahkan. Entah itu dalam bentuk file PowerPoint, entah itu dalam bentuk tulisan. Bapak Ibu harus cek kembali, ya jangan kepedean. Cek kembali, baca. Kalau memang itu dalam sebuah kertas, pastikan kertas itu adalah kertas bahan khotbah. Ya, jangan nota atau tagihan. Nanti kan malah bingung nanti di atas mimbar ya. Oleh karena itu, cek lagi setelah berdoa, pastikan bahan khotbah itu sudah matang, sudah jadi, siap dikhotbahkan. Kenapa perlu cek? Siapa tahu ketika melihat dan membaca lagi, Roh Kudus ingatkan sesuatu untuk Bapak Ibu menambahkan hal-hal penting yang saat itu on the spot diingatkan oleh Roh Kudus. Cek lagi bahannya. Siapa tahu dengan Bapak Ibu mengikuti ibadah ketika pujian penyembahan dilakukan, Roh Kudus bicara untuk menambahkan ilustrasinya harus ganti seperti ini. Cek dengan baik supaya bahan khotbahnya matang. Nah, hal yang ketiga yang tidak kalah penting adalah pastikan tidak ada alat bantu yang tertinggal. Maksudnya bagaimana? Jika dalam penyampaian firman, pengkhotbah berencana menggunakan alat bantu atau alat peraga, sebaiknya dipastikan tidak ada yang tertinggal. Atau pastikan alat peraga tersebut berfungsi dengan baik. Jadi begini Bapak Ibu, setiap kita dalam menyampaikan firman Tuhan, sebenarnya diperlukan yang namanya alat peraga, betul ya? Alat peraga itu bermacam-macam. Kalau ada yang senang dengan alat peraga, mungkin ada botol aqua yang dibagaimanakan sehingga menjadi ilustrasi, menjadi alat bantu. Pastikan alat peraga yang digunakan itu berfungsi dengan baik. Kalau nggak dipastikan, ketika Bapak Ibu yakin, Bapak Ibu maju ke depan, ternyata waktu mau mengaplikasikan, mau membuat peragaan, ternyata gagal. Wah, saya bisa bayangkan betapa keringat bercucuran, maksudnya tidak tersampaikan. Atau mungkin yang hari ini alat peraganya biasanya menggunakan video klip. Bapak Ibu sampaikan ke multimedia, tolong nanti setel ini. Nah,
pastikan video klip itu betul-betul bisa disetel. Bayangkan ketika Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan, ketika sampai di ilustrasi, Bapak Ibu berkata, Bapak Ibu, saya ada cerita menarik dari video klip. Ini sangat memberkati saya. Mari kita saksikan bersama-sama. Ditunggu 1, 2, 3 detik. Kok nggak on-on. Itu akhirnya 10 detik itu sudah membuat kepanikan. Karena tidak jalan apa yang kita siapkan. Nah, oleh karena itu pentingnya untuk memastikan alat peraga kita itu berfungsi dengan baik. Apapun yang kita siapkan, pastikan tidak tertinggal. Jangan sampai tertinggal dan Bapak Ibu berkata gini, oh waktu ilustrasi Bapak Ibu, saya tadi sudah menyiapkan loh alat peraga, tapi minta maaf tertinggal. Itu kan nggak enak. Jadi pastikan lagi bahwa apa satu paket Bapak Ibu mau berkhotbah, jangan ada yang tertinggal. Dan yang berikutnya pastikan semuanya berfungsi dengan baik. Alat apapun yang Bapak Ibu sedang gunakan, semuanya berfungsi dengan baik. Jelas ya? Berikutnya. Nah, tentunya ini bukan hal yang utama, tetapi ini mempengaruhi khotbah kita. Saat berkhotbah, nah ini on the spot, apa yang perlu kita perhatikan? Beberapa hal penting secara teknis yang harus diperhatikan pengkhotbah saat menyampaikan firman Tuhan. Perhatikan. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah penampilan kita. Pak, katanya penampilan bukan yang utama. Penampilan bukan yang utama, tetapi kalau penampilan kita buruk sudah mengganggu. Ya, firman Tuhan sebagus apapun, tapi gara-gara penampilan kita jelek, Bapak Ibu percaya bahwa Bapak Ibu firman yang bagus ini tidak bisa diterima dengan baik. Apa saja sih? Contoh, gunakan pakaian yang sepantasnya, sopan, rapi, dan tidak mencuri perhatian. Wah, ini ya. Sepantasnya itu bagaimana? Kalau memang Bapak Ibu diminta, oh saya ibadah padang di luar, begitu panas acara youth yang santai. Ya silakan menggunakan kaos, celana jeans, atau hal yang memang wajar untuk digunakan di situasi yang seperti itu. Jangan juga acaranya ibadah padang, panas-panas seperti backgroundnya Papua itu, teman Papua ini. Kemudian Bapak Ibu dipanas-panas terik pakainya dasi, jas, gitu ya, atau stola, kemudian pakai toga. Aduh, saya bisa bayangkan. Ya, ini juga nggak pantas. Artinya bagaimana situasi konteks ibadah itu, pakailah pakaian yang sepantasnya. Nggak usah berlebihan. Sopan. Nah, kata sopan ini terutama kalau saya mengamati khususnya untuk pengkhotbah wanita. Kenapa begitu? Ada memang ibu-ibu hamba Tuhan wanita yang mengikuti tren mode. Tidak ada yang salah dengan tren mode itu. Tetapi kadang-kadang tidak menerapkan dengan pas kepada saat dia beribadah atau berkhotbah. Ketika berkhotbah, kita di depan dan kita menjadi perhatian orang. Semua mata tertuju kepada kita. Bayangkan ketika ibu pendeta atau saudara hamba Tuhan, ibu-ibu suruh maju ke depan firman Tuhan, tetapi pakaiannya tidak sopan, maaf, firman itu sulit ditangkap. Contoh, memang tidak ada aturan baku, tetapi sebaiknya kalau ibu-ibu menggunakan rok di bawah lutut, kalau khotbah, jangan di atas lutut, apalagi 1 jengkal di atas lutut. Maaf, itu mengganggu. Jadi firmannya akan hilang, semua lihat lutut ibu-ibu. Kan gitu ya. Gitu. Kemudian, pakaian banyak pilihan, tetapi jangan menggunakan seperti you can see ketika berkhotbah, lengannya pendek sekali, sehingga ketika mengangkat tangan, ketiaknya kelihatan. Itu mengganggu ya. Jadi gunakan yang sopan, rapi. Kalau rapi ini saya tahu pasti kita mengerti semuanya. Kalau memang itu harus dimasukkan, masukkanlah.
Tapi kalau memang itu dikeluarkan, keluarkanlah dengan rapi dan jangan lupa pakaian disetrika. Gitu ya. Dan tidak mencuri perhatian. Maksudnya bagaimana? Jangan terlalu mencolok di depan. Artinya, oh, jangan begini, mumpung saya khotbah, saya punya baju baru, baju pesta, saya pakai. Aduh, ini mencuri perhatian. Jadi orang nggak fokus pada firman, nanti orang-orang akan perhatian kepada penampilan kita. Itu salah. Menurut saya kurang bijaksana. Bapak-bapak yang suka pakai cincin, boleh pakai akik, batu akik di sini boleh, Pak. Tapi jangan dari 4 atau dari 5 dipakai pakai cincin akik semua, Pak. Saya. Jangan ya, Pak. Wah, jadi supaya khotbahnya berapi-api, di sini cincin semua. Wah, saudara-saudara kalau nggak bertobat, wah gitu ya, diancam. Ini pakailah satu yang sepantasnya. Begitu juga saya melihat ketika ibu-ibu menyampaikan firman, pakailah aksesoris yang wajar. Oh, kalau ada gelang, pakailah yang minimalis, jangan cincin emas karena memang punya dipakai semua, gelang kanan kiri, belum jamnya, terus kalung besar gitu, seperti toko emas berjalan, jangan ya. Itu tidak patut. Artinya kalau memang itu biasa digunakan untuk ibadah, monggo. Tetapi kalau untuk saat menyampaikan firman, supaya tidak mencuri perhatian, gunakan pakaian yang sepantasnya, bersahaja, berpenampilanlah yang wajar. Oh, ibu-ibu berdandan boleh-boleh, tapi yang wajar. Ya, pakai lipstik oke, tapi ya jangan terlalu merah kayak habis makan ular. Jadi orang, waduh, ibu ini ganas gitu. Enggak, jangan. Jadi gunakan sewajarnya, make up sewajarnya, sehingga ketika menyampaikan firman Tuhan, orang merasa senang lihat look Bapak Ibu sekalian. Oh, ini loh penyampai firman. Ya. Firmannya didengar dengan baik, penampilan kita tidak mencuri perhatian. Nah, ini penting ya. Sederhana, tapi ini jadi perhatian dan saya mengamati ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah mulai tidak melupakan satu etika penampilan yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Nah, yang berikutnya, bila diperlukan, tanyakan dress code kepada pimpinan yang mempercayai kita. Pak, besok pakai apa? Batik kah? Atau bebas, warna tertentu, berjas atau blazer, seolah pakai toga dan lain-lain. Tanyakan supaya tidak salah kostum. Kita merasa di gereja kita, oh khotbah bisa santai, pakai kaos, pakai jas dikeluarkan. Ternyata gereja yang mengundang kita street, kita harus pakai dasi, harus pakai jas dengan benar. Wah, nanti kitanya yang nggak enak, gitu loh. Jadi tak lebih baik tanyakan, besok ada dress code khusus atau enggak ya Pak? Kita bisa menyamakan sehingga penampilan kita tidak salah dalam penyampaian firman. Yang berikutnya tadi sudah saya katakan, gunakan perhiasan yang wajar, ya, gunakan perhiasan yang wajar. Jangan seperti toko emas berjalan. Kemudian rambut harus rapi, jangan lupa disisir, ya, disisir. Kalau botak nggak usah disisir, ya. Kenapa ini penting? Ya, karena saya pernah melihat ada hamba Tuhan khotbah rambutnya acak-acakan seperti habis berantem. Nggak enak dilihatnya. Kalau merapikan rambut, lebih baik kita ke belakang, ke kamar mandi, sambil kita buang air kecil, mungkin mempersiapkan supaya kita nggak beser gitu ya. Kita kamar mandi, kemudian pastikan rambut kita rapi. Saya pernah dalam sebuah ibadah, ketika hamba Tuhan dipersilakan, mari Bapak, hambanya dipersilakan untuk menyampaikan firman, sementara jemaat melihat Pak Pendeta ini sambil berjalan ke mimbar, mengeluarkan sisir. Sambil di jalan dia bersisir gitu. Sambil berdoa di mimbar, oh Tuhan terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu. Tapi dia merapikan rambutnya di mimbar. Nah, saya pikir, ini kurang pas lah ya. Jadi rapikan rambut,
pastikan semuanya sesuai dengan yang seharusnya. Nah, ini tidak kalah penting juga yang berikutnya, penampilan kita tidak berbau badan dan berbau mulut. Ini sepele ya, tapi bahaya juga gitu ya. Pastikan kita seorang pengkhotbah yang nggak harus wangi sih, tapi jangan bau. Ya, jangan bau. Kasihan jemaat. Nanti kalau ada jemaat yang tumbang bukan karena Roh Kudus, karena bau badan kita kan kasihan. Gitu ya. Bau mulut kita perhatikan. Mungkin sebelum kita berkomunikasi dengan orang, makan permen penghilang bau begitu ya, supaya enak. Nah, kemudian yang tidak kalah penting berikutnya, jika bapak-bapak menggunakan dasi, ya, perhatikan panjang dan pendeknya. Kenapa ini penting ya? Pastikan yang namanya dasi itu di bawah pusar ujungnya. Kenapa ini penting? Ya, ini bisa mencuri perhatian Pak, karena saya pernah beberapa kali melihat hamba Tuhan yang saya kenal itu pakai dasi, tapi dasinya itu semua segini Pak. Jadi ujungnya di sini Pak. Nah, ini besar begini terus begini Pak. Itu kan jadi lucu. Saya bertanya apakah istrinya tidak mengingatkan gitu. Khotbahnya bagus, tapi saya jengkel dengan dasinya. Kenapa nggak lebih panjang dari itu gitu loh? Kenapa harus separuh badan dasinya? Itu kan lucu ya. Coba bayangkan bapak-bapak, teman-teman pria pakai dasi tapi cuma separuh. Ya cuma sedada ujungnya. Itu kan mengganggu perhatian. Ini kenapa modelnya seperti itu? Nah, jadi menurut saya ayo diperhatikan walaupun pakai dasi tidak tidak bisa sembarangan. Pastikan dasi juga jangan terlalu panjang. Kalau dasinya sudah terlalu panjang di bawah ikat pinggang, juga mengganggu pemandangan. Gitu ya. Seperti tali yang sedang mengikat leher kita. Nah, artinya gunakan dengan pas. Nah, makanya penampilan ini penting untuk kita perhatikan. Baik pria maupun wanita, semua harus memperhatikan penampilan. Walaupun bukan yang utama, tapi ini cukup menolong atau mengganggu jalannya waktu kita berkhotbah, gitu ya. Nah, apa yang saya mau tuju dengan ini? Saya minta tolong nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan mau tes khotbah, merekam, berpenampilan dengan baik, sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin. Jangan pakai kaos oblong, sandal jepit, gitu, jangan ya. Perhatikan penampilannya juga. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah gerakan tubuh. Maksudnya apa dalam kita tuh aset kita ini tubuh kita. Kita perlu memperhatikan gerakan tubuh kita. Kita mulai dari yang di atas, mata. Mata berhubungan dengan kepala juga. Perhatikan, mata adalah jendela hati. Oleh karena itu, pengkhotbah sebaiknya menatap mata pendengarnya. Jadi ketika Bapak Ibu rekan-rekan di depan, tataplah orang yang sedang mendengarkan firman yang kita sampaikan. Lihat mereka, supaya apa? Perkataan kita, firman yang kita sampaikan itu masuk ke hati mereka karena mata itu jendela hati. Jadi jangan abaikan hal yang penting ini. Tatap mata mereka dengan baik supaya firman, kebenaran yang kita sampaikan bisa masuk dengan baik. Yang kedua, nanti ada catatan khusus tentang mata. Yang kedua, mimik muka. Jadi masing-masing punya mimik muka ya, raut wajah. Apa yang disarankan di sana? Rileks atau tenang, senyum, ya. Jangan pasang wajah seram. Bapak Ibu sedang menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu tidak sedang menakut-nakuti jemaat. Jadi ketahuilah bahwa Bapak Ibu ada 5 menit kesan pertama ketika Bapak Ibu tanpa sadari maju ke depan. 5 menit pertama ini harus Bapak Ibu menangkap.
Jadi ketika ke depan yang dilihat oleh jemaat atau pendengar adalah penampilan kita, wajah kita, itu yang pertama kali dilihat. Jadi ketika kita maju ke depan, mimik muka kita harus tenang, rileks, senyum, ya, pasang apa ya, kayaknya pasang wajah itu kok kayaknya nggak enak. Buatlah atau memang buatlah wajah kita santai, senyum tidak menyeramkan. Jadi ketika kita maju tanpa senyum, kita kaku begitu ya. Orang tuh, wah mau khotbah apa nih Bapak? Udah takut duluan. Nah, justru di 5 menit pertama ketika kita menyampaikan firman, itu ketika kita bisa memenangkan 5 menit pertama, itu sebenarnya 50% khotbah kita sudah berhasil. Karena kita sudah dinantikan, wah mau ngomong apa nih Bapak? Mau ngomong apa ini Bu? Di 5 menit pertama. Jadi mimik muka itu penting. Masing-masing kita punya aset yang namanya mimik muka. Harus kita atur ya, sedemikian rupa. Supaya tidak menyeramkan. Yang ketiga, gerakan tubuh. Ya, badan. Saya bicara soal badan. Nah, Bapak Ibu, badan harus digerakkan sesuai dengan irama khotbah. Jangan kaku. Nah, pernah lihat pengkhotbah yang kaku begitu? Jadi dia khotbah hanya diam, bahunya diam, tidak bergerak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasih Tuhan sekalian. Malam hari ini firman Tuhan berbicara tentang bagaimana anak-anak. Apapun penyampaian kita nggak bergerak. Jangan, ini terlalu kaku. Ikutilah irama khotbah yang sedang kita akan sampaikan. Jadi jangan terpaku, harus begini. Gerakkan kanan, gerakkan kiri, jalanlah ke sana. Ya, ini menolong kita supaya jemaat melihat suasananya nggak menjadi kaku karena kita pengkhotbahnya yang kaku, diam di belakang mimbar saja. Kemudian bahunya tidak bergerak, hanya kepala kita yang tengok-tengok seperti boneka. Nah, kurang nyaman dilihatnya. Ikuti irama khotbah kita. Kemudian yang berikutnya tangan. Ini penting sekali. Tangan adalah alat peraga yang baik untuk membantu menjelaskan apa yang kita tekankan. Oleh karena itu, gerakkanlah, gitu, maksimalkan gerakan tangan dengan baik. Saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu menyampaikan nih, besok khotbah tentang Efesus, ada 3 garis besar, Bapak Ibu bisa berkata gini, ada 3 hal, kan gini ya, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini kita semua. Jangan berkata, kalau salah gimana? Ada 3 hal. Ada 3 hal. Nah, ini udah keliru kan? Sering saya jumpai nggak sinkron antara apa yang kita katakan dengan yang kita gerakkan. Ada 3 hal yang harus kita mengerti. Nah, ada 2 hal. Harus jelas seandainya gini. Kita sedang menjelaskan Yohanes 3 ayat 16. Kita berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, kalau besar kan begini ya. Kalau kecil begini. Nah, ini tangan kita menggunakan semaksimal mungkin tangan yang kita miliki diberikan oleh Tuhan untuk membantu jemaat mengerti maksud kita. Jadi Bapak Ibu nggak bisa ngomong gini. Bapak Ibu, kasih Allah itu besar dalam hidup kita. Pak, ini bukan besar, ini kecil gitu ya. Kasih Allah itu besar dalam hidup kita. Setinggi langit dari bumi, enggak gini. Lepaskan tangan kita, bawa ke atas gitu ya. Ini menolong sekali. Ya. Jangan hanya diam dan pegang mimbar gitu ya. Enggak. Gerakkan badan kita, gerakkan badan kita. Tangan kita gerakkan sesuai dengan apa yang akan kita maksudkan. Ketika kita berkata bahwa Yesus turun ke dunia, ya jelaskan dengan tangan kita bahwa arahnya turun, gitu ya. Yang naik ke surga, kan gitu. Jangan sampai terbalik. Yang naik ke surga, turun ke bumi, ya enggak. Mungkin selama ini kita nggak pernah pikirkan, tetapi saya mau katakan gerakan tangan sangat membantu sekali untuk kita menekankan hal-hal yang penting. Contohnya, Bapak Ibu, Allah mengasihimu, kasih telapak kanan atau tunjuk dengan jari kita, Yesus mengasihimu.
Yesus sangat mengasihimu. Tunjukkan tatapan mata kita sudah ke jemaat, sudah ke pendengar. Ditambah gerakan tangan kita, entah pakai dua tangan, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Wah, itu jemaat yang mendengar itu merasa bahwa iya untuk saya. Kenapa? Karena kita menolong dengan gerakan tangan kita. Bapak Ibu jangan khawatir, gitu kan ya? Jangan khawatir. Tetap kuat bersama dengan Tuhan. Nah, ini gerakan tangan yang menolong kita semuanya supaya jemaat bukan hanya mendengar perkataan kita, tapi dengan gerakan tangan kita mereka dibantu untuk mengerti. Ya, sepertinya sepele, tapi ini penting sekali. Seandainya Bapak Ibu nggak punya alat peraga yang lain, tangan kita sudah menjadi alat peraga yang baik untuk menolong supaya kebenaran itu tersampaikan dengan baik. Jadi saran saya adalah maksimalkan gerakan tangan dengan baik. Ya, jangan hanya untuk megangi mimbar saja. Saya mau katakan Bapak Ibu rekan-rekan, mimbarnya nggak hilang, nggak dipegangi. Ya, jangan takut. Ya, ini saya di belakang saya ada mimbar nih. Ini ya, suara saya dengar ya. Nah, nggak perlu Bapak Ibu pegang gini terus, pegang gini terus. Jadi ngomong apapun begini, jangan. Ya, bergeraklah, sampaikan kanan dan kiri, gitu ya, supaya gerakan kita itu menolong bahwa oh ini loh, apa yang mau saya tekankan, turun ke dunia, naik ke surga. Nah, ini gerakan tangan. Jadi saya mendorong ketika Bapak Ibu rekan-rekan praktek khotbah, gunakan tangan dengan baik, jangan sambil memegang kertas, ya. Oh Pak, saya harus baca, silahkan. Tapi mungkin ditaruh di meja atau apa yang menolong kita nggak memegang sesuatu. Ya, itu yang menolong. Jelas ya, di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Ada Pak. Ya. Pak, kalau di kelompok kecil kan Pak, biasa kan di kelompok sel itu kan Pak, semua teman-teman kan duduk Pak. Tetapi saya tidak nyaman duduk untuk menyampaikan khotbah Pak. Apakah itu pantas Pak gitu? Saya berdiri karena saya rasa kalau duduk itu enggak gitu Pak. Jadi saya berdiri. Apakah itu bisa Pak gitu Pak? Ya, terima kasih Bu. Jika memang di kelompok itu atau di ibadah biasa yang dilakukan berdiri tidak menjadi sebuah larangan, berdirilah Bu. Di tempat kami berdiri walaupun yang lain duduk. Karena memang enak ketika kita menyampaikan sambil berdiri. Apa manfaatnya? Kalau kita berdiri itu, suara kita itu bisa menyebar dengan baik. Gitu ya. Kalau kita duduk, suara kita itu, perut kita tuh menekan diafragma kita. Jadi nggak enak kan menyampaikan dengan duduk. Nah, tapi tergantung konteks kita masing-masing. Kalau memang gereja yang kita layani adalah memang, kalau semua duduk di bawah, nggak boleh ada penyampai firman berdiri, ya ayo dilakukan. Tetapi kalau memang boleh berdiri, atau kalau kita diundang di kelompok itu dan kita mau berdiri, permisi. Maaf saya berdiri ya Bapak Ibu, minta izin. Jadi, oh ya monggo silahkan, baru kita berdiri. Dan jangan membelakangi orang. Itu yang pasti, jangan membelakangi. Gitu Bu, jelas ya Bu? Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ada yang lain teman-teman? Udah jelas ya yang lainnya. Ya, Pak. Siapa ini? Ini. Mari, Mbak Joni. Ya, Pak, itu ada satu pendeta kalau khotbah duduk. Bapak mungkin tahu. Itu gimana Pak modelnya? Orang berkhotbah duduk itu selalu ada alasan. Alasan mungkin kakinya sudah nggak mampu menahan berat badannya, ada gangguan di kakinya sehingga dia harus memutuskan duduk, dan di gereja itu semua paham dan oke sesuai konteks gereja kita masing-masing.
Atau yang kedua, ada pula bukan karena keluhan kaki, tetapi meniru cara tokoh-tokoh agama yang lain. Ya toh? Tokoh-tokoh agama yang lain kebanyakan mereka menyampaikannya dengan duduk. Sementara jemaat atau pendengar mereka di bawah, ya di mimbar tapi duduk. Iya. Dalam konteks itu saya menyerahkan kepada kearifan lokal ya. Jika itu memang tidak menjadi halangan bagi tidak menjadi gangguan bagi gereja tersebut, silahkan. Tapi kalau saya atau rekan-rekan selagi masih kuat berdiri, berdirilah. Karena apa? Khotbah kita kan hanya 30 menit ya. Ya, 30 menit atau 45 menit. Masa nggak kuat sih? Nah, seperti itu. Saya takutnya ketika kita duduk, kita nggak tahu jam. Kita enak karena nyaman dengan duduk. 1 jam kita ngomong terus ya. Kasihan jemaatnya. Ada banyak hal yang tidak tersampaikan dengan baik karena kapasitas pendengaran kita, pengertian kita maksimal 45 menit. Seperti itu. Gitu Pak Joni ya. Kalau Kasih, Pak Pak. Joni mau tidur nggak apa-apa Pak, kalau memang boleh gitu ya tersebut. Bapak gembalanya kan. Ya, Bapak minta sofa yang besar gitu loh Pak. asik. Terus pelihara jenggot agak panjang Pak. Iya. Biar karisma dan auranya. Ada yang lain Pak? Ya, salam Pak dosen. Ya halo Pak Effendi. Ya, Effendi Pak. Ini mengenai persiapan sebelum khotbah Pak, yang slide pertama tadi. Nah, saya pernah dengar cerita seperti ini, bukan cerita tapi orang kasih masukan ke saya. Ya, Pak. Nah, kalau mau khotbah, misalnya kita pakai laptop atau iPad. Nah, jangan ditaruh di satu tempat. Nah, perlu juga dibuat cadangan misalnya di HP gitu. Nah, waktu itu alasannya gini Pak. Ya, alasannya kalau misalnya tiba-tiba iPad-nya atau laptopnya rusak, kamu masih ada cadangan HP. Betul. Itu Pak. Kira-kira masuk akal nggak itu Pak? Itu aja sih Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Effendi. Benar. Itu mempersiapkan. Jadi kalau kita menyiapkan sebuah khotbah harus di backup di beberapa tempat. Kalau kita memang tergantung kepada teknologi ya Pak. Kelemahan orang yang tergantung dengan teknologi ketika semuanya mati kita susah. Jadi kita harus backup di HP kita, ya di Google Drive ada, di flash disk ada, gitu. Sehingga di beberapa gadget ada sehingga ketika ada masalah kita masih bisa backup ini. Betul Pak, bisa. Atau manual lebih aman sebenarnya. Kita print sehingga kalau kita nggak tahu yang namanya LCD itu masih menyala atau tidak ketika kita firman, kita hanya mengandalkan multimedia, ternyata rusak multimedianya, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Saya senang sampai sekarang istri saya tetap menggunakan cara manual, dia tetap menulis tangan. Nah, itu baik menurut saya. Dia punya ciri khas. Jadi ketika terserah LCD mau mati, dia tetap bisa menyatakan dengan baik karena backupnya tulisan tangan. Terima kasih Pak Effendi untuk menambahkannya. Itu baik. Jangan sampai hilang. Pastikan bahannya. Ada lagi teman-teman? Berikutnya ya. Nah, ini kaki. Kenapa kaki perlu diperhatikan? Ya, setiap kita dalam berkhotbah kadang-kadang melupakan satu hal yang sederhana, masalah kaki kita ini. Ketika orang berkhotbah, kakinya jangan kaku, tapi lebih rileks, bergeraklah dengan wajar, ya bergeraklah dengan wajar. Artinya, ketika kita berkhotbah, seperti yang saya tunjukkan tadi ya, saya harap suara saya tetap terdengar. Ketika kita berkhotbah di belakang seperti ini,
Kaki kita jangan terlalu kaku sehingga kita nggak bisa bergerak, kita terpaku kepada mimbar seperti ini, nggak bisa bergerak kemana-mana. Orang lain yang melihat itu nggak enak, kurang nyaman. Jadi gerakan kaki ke kanan ke kiri sesuai dengan irama seperti Bapak Ibu menggerakkan tangan kita, ya, menggerakkan tangan kita. Goyang kanan, goyang kiri sedikit tidak apa-apa. Nah, yang kedua, badan kita itu harus bertumpu di antara kedua kaki. Harus bertumpu kedua kaki. Jangan hanya bertumpu pada satu kaki. Saya contohkan begini. Banyak pengkhotbah, ini apalagi kalau mimbarnya seperti ini ya Bapak Ibu, yang kelihatan. Yang saya sarankan Bapak Ibu berdiri bertumpu kepada dua kaki seperti ini. Ini membuat Bapak Ibu bisa berkhotbah dengan baik. Artinya nggak capek. Tetapi ada juga yang hanya bertumpu pada satu kaki yang seperti ini. Nah, posisinya seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini kurang enak dilihat. Bertumpu pada satu kaki. Atau ada yang begini. Kakinya separuh gini. Jadi Bapak Ibu gini. Nah, kurang enak dilihat. Jadi berdirilah tegak, tapi nggak kaku. Posisi tubuh ada di tengah-tengah, sehingga ketika Bapak Ibu bergerak enak ya. Ini ya. Ke bawah, naik ke atas. Nah, seperti itu. Kaki juga bisa digunakan menjadi alat peraga dalam berkhotbah. Bergeraklah ya, sesuai dengan apa yang kita hendak tuju. Berkhotbah dengan kaki sangat membantu sekali. Ketika kita berkata bahwa iblis diinjak-injak, dipaksakan, dikalahkan. Ini kan kaki kita menjadi alat peraga. Menginjak-injak itu seperti apa? Gunakan semua talenta, semua aset yang di dalam tubuh kita untuk memaksimalkan khotbah kita. Tapi jangan berlebihan. Artinya saya selalu mengatakan baik tangan, kaki, tubuh kita gerakkan sesuai irama yang sesuai dengan maksud dari apa yang akan kita sampaikan. Jangan berlebihan. Nanti malah mencuri perhatian, dikira nanti kita hiperaktif gitu ya. Wah, ini kok berlebihan gayanya gitu ya. Jangan juga jungkir balik di mimbar. Enggak baik juga. Artinya dari kepala kita turun ke tangan ya, kaki. Gunakan aset ini untuk benar-benar menjadi alat peraga sehingga jemaat yang mendengar itu paham. Ini loh firman Tuhan yang kita sampaikan. Memang nggak ada yang menyadari jemaat. Tetapi ketika kita berkhotbah, tubuh kita itu menolong sekali untuk firman itu masuk ke dalam jemaat, hati jemaat dengan gerakan tubuh kita, dengan penampilan kita. Nah, tadi saya katakan ada catatan tambahan untuk poin mata. Bapak Ibu, mata jangan melihat salah satu sisi pendengar saja. Maksudnya bagaimana, Pak? Seringkali kita mengamati, katakanlah di tempat di mana kita menyampaikan firman itu ada 3 baris. Baris pinggir, tengah, dan sebelah kanan. Jangan yang diperhatikan mata kita hanya di sebelah kanan saja. Tetapi kita harus kasih perhatian juga yang di sebelah kiri kita. Caranya juga jangan cepat-cepat seperti pencuri yang takut polisi ya. Sehingga kita hanya melihat sepintas set. Enggak gitu. Santai saja, lihat, sampaikan firman Tuhan, pastikan jemaat melihat kita dan kita melihat jemaat. Ini penting. Kalau sampai kita menuju kepada satu titik, katakanlah sebelah kanan saja, dan kita jarang lihat di sebelah kiri, percayalah, jemaat akan gini. Pendengar akan begini, loh, kenapa sih yang dilihat sebelah sana toh? Kok deretan kita nggak dilihat sama Pak pengkhotbah? Nah, pasti ada pertanyaan. Karena apa? Yang dilihat adalah sebelah sana. Mungkin cerita lucunya adalah mungkin Pak Samuel ini ya, ketua kelas kan, belum punya pasangan. Pas diundang khotbah, di sebelah kanan itu ada baju merah Pak, menarik hati gitu loh ya. Sehingga pas khotbah itu matanya tertuju kepada si baju merah itu. Sehingga orang, kenapa ini ya dilihat? Nah, mencurigakan ini kok kanan terus, oh ada si baju merah. Contoh. Jadi jangan menimbulkan persepsi apapun dengan pandangan mata kita.
Jadi tataplah mata setiap jemaat pelan-pelan sambil kita menyampaikan firman. Gunakan tatapan itu untuk memasukkan firman, memasukkan kebenaran kepada jemaat. Pertanyaannya begini, Pak, saya itu nggak pernah diajari oleh bapak ibu saya untuk melihat mata orang. Saya malu, Pak. Bagaimana, Pak? Bapak ibu perlu belajar. Langkah pertamanya, lihat titik tengah antara mata dengan mata. Ini cara belajarnya gitu. Lihat dulu. Jadi kan jemaat nggak akan tahu bahwa melihat matanya, tapi lihat di tengah-tengah ini. Akan menolong sekali karena Bapak Ibu nggak langsung melihat matanya. Ini langkah awal untuk belajar. Lihat satu persatu tengah-tengahnya di sini lihat. Kalau sampai Bapak Ibu masih nggak kuat atau nggak bisa, lihat di atas kepalanya dia. Ya, lihat di atas kepalanya dia. Perhatikan di sana. Nanti kalau sudah merasa bahwa sudah terbiasa, agak turun dilihat tengah-tengahnya di sini. Kalau sudah mulai terbiasa, karena sudah mulai mengenal siapa yang kita sampaikan, siapa pendengar kita, mulai tatap matanya. Bapak Ibu akan merasakan nikmatnya atau firman Tuhan bisa disampaikan dengan baik ketika mereka mendengar, mereka melihat, dan Bapak Ibu menyampaikannya dengan tatapan mata yang baik juga. Jadi ya Bapak Ibu. Nah, ada catatan yang lain. Jangan juga melihat ke atas atau ke bawah saja. Pernah ketemu pendeta yang begini? Jadi khotbah, ya tidak lah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah mengasihimu, tapi lihatnya ke atas. Jemaat, saya di sini Pak. Ada pula yang sering melihat ke bawah. Jadi yang dilihat lantai, atau ke atas atau lantai. Hindari hal ini. Biasanya, kenapa seseorang pengkhotbah tidak berani menatap mata, selalu melihat ke atas dan ke bawah? Biasanya ada masa lalu atau ketidakpercayaan diri dalam diri seseorang dengan masa lalu mungkin yang belum beres. Itu membuat dia nggak yakin, minder, nggak berani menatap orang. Dan seharusnya ini bisa dipulihkan sih dalam ruang konseling dengan Pak Gembala atau rekan-rekan konseling yang lainnya untuk mengatasi hal ini. Kan kasihan kalau Bapak Ibu berkhotbah lihatnya ke atas, gitu, tinggal pulang sama jemaat nggak tahu, kan itu. Ya, kasihan sekali. Ya, hindari ke atas. Nah, yang berikutnya juga harus perhatikan, hindari terlalu sering dan lama memandang teks khotbah. Teks khotbah memang perlu, dan saya perlu ingatkan ketika mau berkhotbah, jangan ketika itu saja membacanya. Jadi sebelum berkhotbah, rekan-rekan ini sudah mengulang-ulang lagi, sudah menyampaikan di depan cermin boleh, sudah mengkhotbahkan di depan mungkin teman-teman di situ, mungkin juga sudah mengkhotbahkan lagi di tengah sawah, di pinggir pantai. Artinya ketika harus menyampaikan firman, itu bukan hari itu baru menyatakan. Jadi supaya apa? Mata kita nggak terfokus kepada teks. Sedikit-sedikit lihat teks, sedikit-sedikit lihat teks. Ini mengganggu. Dipikir kita nggak siap menyampaikan firman Tuhan. Kalau mata kita terus kepada teks, apalagi melihatnya lama. Nah, kok dilihat terus teksnya, kok bukan jemaat yang dilihat atau pendengar yang dilihat. Nah, hindari terlalu sering atau lama memandang teks khotbah. Artinya Bapak Ibu, rekan-rekan harus siap dalam menyampaikan firman. Boleh lihat supaya Anda tahu sampai di mana saya menyampaikan. Tapi lihat sebentar, sampaikan lagi. Jangan terlalu lama dalam memandang teks khotbah. Saya tambahkan satu hal lagi. Ini seringkali dilakukan dan ini biasanya tidak disengaja, tapi ini mengganggu. Kalau Bapak Ibu rekan-rekan sedang menyampaikan firman Tuhan, jangan tiba-tiba melihat jam di tangan. Kalau di depan ada jam itu sudah cukup. Tetapi jangan tiba-tiba ketika menyampaikan firman kemudian langsung tangan begini dan melihat jam. Percaya kepada saya, suasana itu akan turun. Jemaat sudah, mau pulang. Jadi apa yang Anda sampaikan tiba-tiba hilang. Karena
lihat jam begini, itu sederhana, tapi mengganggu loh, mengganggu. Sehingga hati-hati dengan gerakan kita. Kalau memang dikasih 30 menit, lihat biasanya ada jam di gereja atau di rumah tangga, ada cukup. Jadi nggak usah pakai mengangkat, sementara orang memperhatikan kita, mereka serius, khotbahnya bagus nih. Kita belum selesai, kita masih garis besar pertama, padahal kita punya 7 garis besar. Tiba-tiba kita melihat jam kita, padahal masih garis besar pertama. Lihat begini, percaya. Suasana itu langsung ngedrop. Karena, udah mau selesai. Nah, gitu. Untuk ngangkatnya lagi itu sulit. Itu hal yang sederhana. Mata kita mempengaruhi banyak hal. Jadi digunakan dengan baik, jangan sering memandang khotbah. Gitu ya. Fokus. Saya ulangi lagi bahwa melihatlah dengan tenang. Jangan lihat sana, apa ya, kalau bahasa yang lain dilalatan. Hati-hati. Tenang. Ada pertanyaan dengan ini? Kaki dan tambahan poin mata. Ada sedikit. Pandangan harus menguasai ruangan. Ya. Jadi itu ya. Kalau bisa setiap ruangan itu tandanya kita siap dan mengurangi gugup. Kalau Betul. pandangan menguasai. Ya, itu aja Pak, makasih. Terima kasih Ibu, benar sekali ya. Kita menguasai ruangan kita dengan pandangan kita. Keren. Ada yang lain? Kalau tidak ada kita lanjut. Hal yang lain yang ketiga adalah suara. Suara ini banyak itemnya. Saya yakin Bapak Ibu dan saya sudah punya suara semua. Suara adalah modal utama dalam penyampaian firman Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita berkhotbah. Yang pertama, intonasi suara. Intonasi suara itu tinggi dan rendahnya nada suara kita. Ya. Artinya maksimalkan penggunaan tinggi atau rendahnya nada suara dalam suatu penyampaian firman supaya pesan bisa tersampaikan dengan baik. Tinggi rendah itu bagaimana? Kalau dalam musik ada do tinggi, do rendah, do tinggi gitu ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu ya. Bapak Ibu harus memainkan ya. Memainkan kapan saya menggunakan do rendah. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Allah mengasihimu. Bisa menggunakan dan ada saatnya kita menggunakan nada tinggi. Bertobat deh, bertobat semuanya ya. Firman Allah berkata bertobatlah. Kita bisa gunakan intonasi dengan nada yang tinggi. Memainkan variasi ini kita belajar bersama-sama. Jadi jangan selalu menggunakan nada tinggi. Ada nih orang seorang hamba Tuhan dari awal dan nadanya Shalom Bapak Ibu. Kita hari ini kita bertemu bersama-sama. Bapak Ibu baru 10 menit udah capek. Telinga pendengar itu sudah lelah. Karena nadanya tinggi, saya pernah mengundang satu pembicara, 2 kali saya undang, jemaat Pak jangan diundang lagi, kami seperti dimarah-marah katanya gitu. Nadanya dari awal sampai akhir tinggi semua. Ada jemaat yang berkata, Pak, pendeta itu punya masalah apa sih Pak? Kok dibawa-bawa ke gereja kita katanya gitu. Karena apa? Dia pakai nada yang tinggi. Mungkin itu kebiasaan. Tapi bukan berarti kalau kebiasaan nggak bisa dirubah ya. Kita harus belajar. Boleh menggunakan nada tinggi, boleh juga menggunakan nada rendah, sesuai ya. Sesuai dengan irama yang memang enak didengar ya. Kita belajar di sini. Banyak orang melupakan. Nggak bisa juga kita pakai nada rendah terus ya. Do, si, la, sol. Sol gitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan malam hari ini akan berbicara tentang hidup rumah tangga yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu kita membuka teks kita dalam Efesus pasal yang kelima. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Jadi kebenarannya adalah nggak enak kan? Baru 5 menit saya yakin jemaat tidurnya pulas sekali ya. Semuanya merasa bersyukur bisa tidur di gereja nyaman, tenang karena suara kita intonasinya rendah, mendayu-dayu perahuku gitu ya. Ini perlu kita perhatikan intonasi suara. Kapan saat kita
Menggunakan nada tinggi, kapan saatnya kita menggunakan suara dalam nada yang rendah, digunakan sebaiknya dengan baik. Saat kita menekankan kebenaran, bisa menggunakan nada yang tinggi. Tetapi saat kita menceritakan sebuah ilustrasi, ganti nadanya, lebih rendah sedikit. Ya, kita belajar. Artinya tidak ada yang sempurna. Ayo dengan ini kita belajar bersama-sama memperbaiki cara berkhotbah kita dengan suara kita. Nah, yang kedua, hal suara itu volume suara. Gunakan volume suara dengan bervariasi sehingga enak didengar. Ya, volume suara keras dan lembutnya, Mungkin rekan kita ini ada yang dari Timor, Kupang, Papua, suaranya itu kenceng-kenceng. Oh iya, kalau memang di budaya mereka seperti itu nggak ada masalah, tidak ada persoalan. Tetapi alangkah baiknya jika kita juga membuat variasi dalam suara kita. Kapan suara kita keras? Ya. Kapan suara kita harus lembut? Ada saatnya ketika menantang jemaat dalam keheningan, kita nggak perlu dengan suara yang keras. Kita perlu pakai nada yang rendah, apalagi kalau kita pakai mic, itu menolong sekali bahwa Bapak Ibu, hari ini, kita mau katakan bahwa hari ini, saya mau katakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Nah, itu pakai volume suara yang pelan. Kapan kita menggunakan suara yang tinggi? Kita menekankan kebenaran, kita pakai suara yang lebih keras. Mungkin ada yang ngantuk, kita bisa pakai suara yang keras, membangunkan mereka yang tidur. Tetapi intinya adalah kita punya aset nih, baik rendah dan tingginya suara, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, maupun keras dan lembutnya suara. Kapan kita harus keras? Kapan harus kita lembut? Ayo kita atur bersama-sama. Jangan salah tempat. Ada seorang teman yang mengagetkan sekali. Dia selalu menggunakan volume rendah, tapi sekali-kali dia menggunakan volume yang cukup keras dan itu mengagetkan kami. Dan tidak pada tempat yang tepat. Tiba-tiba, amin! Semua gitu. Mas, jangan gitu, Mas. Jantung, Mas. Jantung. Gitu ya. Artinya, gunakan pada saat yang tepat, kapan kita volumenya kita keraskan, kapan suara atau volume itu kita pelankan. Nah, yang C, ini tidak kalah penting, kecepatan suara. Perhatikan di sana, jangan terlalu cepat ataupun lambat. Biasanya teman-teman yang dari timur, ya Indonesia bagian timur, kalau ngomong cepat. Betul ya? Ngitung 1, 2, 3 aja enggak gitu kan? 1, 2, 3. Jadi membuat mengagetkan gitu ya, mengagetkan. Dan kalau di budaya itu memang cepat dan dimengerti, it's okay. Tapi kalau kita sudah memasuki di budaya lain, kecepatannya mungkin perlu dikurangi. Tadinya pakai 100 km per jam, mungkin dikurangi Pak. Dikurangi Bu, mungkin 50 km per jam. Jangan terlalu cepat. Telinga kita baru mau dengar apa, sana udah terlalu jauh gitu. Nah, begitu juga ketika pembicara itu memang dalam latar belakang budaya yang bicaranya lambat. Contoh Jawa, Jawa Tengah mungkin gitu ya, ada yang lambat sekali. Nah, ketika pembicara ini juga nggak boleh terlalu lambat. Saya pernah punya guru matematika, saya kesel juga kalau bicaranya lambat. Lalu waktu ujian negara, saya lupa, saya tahu bahwa saya belum dibagi kartu. Saya menanyakan kepada guru saya, Pak, saya belum dibagi kartu loh ujian. Guru matematika saya dan wali kelas saya berkata gini, loh, mosok, gitu. Iya Pak, ayo Pak, ini harus segera masuk, saya bilang. Pak, itu saya harus segera masuk ikut ujian. Tolong dong Pak, saya dikasih kartu. Loh, kok bisa nggak dapat kartu ujian? Ya ampun, saya nunggu bicaranya lama. Coba dipikir ulang. Jangan-jangan ketinggalan di rumah. Ya ampun, ini sudah ngejar
waktu ujian, tapi guru saya begitu lambat. Nah, kalau kita berkhotbah, selambat itu, gitu. Walaupun khotbah kita 15 menit, itu serasa setengah jam. Karena nggak mungkin kita berkata, Shalom Bapak Ibu sekalian. So, saya berharap semua Bapak Ibu dalam keadaan baik. Amin. Malam hari ini firman akan kita ambil dari Injil Yohanes ayat pasal 3 ayat 16. Mari kita buka. Coba kalau itu terus-terusan dikhotbahkan kan, itu akan makan waktu yang cukup lama, gitu ya. Bapak Ibu akan nggak sabar, ayo cepet kok gitu. Nah, makanya perlu kecepatan suara itu perlu dijaga. Lagi-lagi semuanya intinya sama, variasi kecepatan perlu juga dilatih sama-sama. Teman-teman yang biasa ngomongnya cepat harus mulai dikurangi kecepatannya ketika pendengarnya bervariasi. Ya, kalau pendengarnya mayoritas sudah 50 tahun ke atas, lebih baik kecepatannya memang harus dikurangi. Ya, kasihan mereka daya dengarnya tidak begitu baik, nanti malah nggak dapat firman dengan lengkap gara-gara kita terlalu cepat dalam menyampaikan. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan dari 3 hal ini tentang suara. Ada yang menambahkan, boleh? Ada juga kebiasaan Pak dosen, Ya Pak Ferry. orang berkhotbah mereka suka menambahkan saudara-saudara, jadi kita akan bicara gitu-gitu. Ya itu nanti kita ada. Siap Pak Ferry. Baik, yang lain ada tambah? Ya, Pak dosen. Ya, Pak Daniel. Ya, tadi bagian apa tuh alat bantu peraga sih pengen mau kasih tahu. Pak bilang begini, Pak. Bagi kita mungkin yang karismatik kan mimbarnya seperti yang Pak dosen kasih tunjuk itu di depan pendek gitu. Tapi kalau diundang di gereja-gereja lokal yang pakai langgatan yang mimbar di atas itu kan kaki dan itu kan kurang kelihatan, Pak. Ya, betul. Iya, jadi mungkin di kalangan kita yang semi karismatik mungkin karena sudah bisa bergerak bebas berbicara, mungkin alat bantu itu pas kali Pak ya. Tapi kalau untuk yang ada langgatan cuma kelihatan DP muka. Iya. Ya, di gereja Protestan ada aturan bahkan kita nggak boleh jalan-jalan. Harus stay. Ya. Tetapi penting, ini prinsip bukan hanya supaya dipandang orang, tetapi prinsip ini juga supaya kita bisa bertahan. Kalau di gereja Protestan, orang nggak lihat kaki kita, tetapi kita bisa berdiri dengan baik karena teknik kita berdiri di antara kaki-kaki kita. Jadi memang, kalaupun harus bergerak di gereja karismatik, jangan terus bablas ke sana, pojok, nanti lari sampai ke pojok, tidak, enggak. Bergeraklah di sekitar mimbar saja, gitu ya. Nggak usah sampai akhirnya ke kamar mandi kejauhannya, nggak usah ya. Jangan berlebihan. Nah, ini tidak kalah pentingnya. Yang berikutnya adalah artikulasi. Apa sih artikulasi itu? Nah, Bapak Ibu, artikulasi gerakan mulut yang menyebabkan jelas atau tidaknya sebuah kata dan kalimat sehingga pendengar mengerti maksudnya dengan benar. Makanya kalau waktu kecil kita diajari A, I, U, E, O, katakanlah gitu ya. A. Kalau A ya A, saudara-saudara itu mulutnya dibuka supaya artikulasinya jelas. Bertobatlah, mendengar, itu penting ya, artikulasi itu jelas. Jangan tidak membuka mulut terus AIO-nya nggak jelas, ada yang mulutnya nggak dibuka.
Mari Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita bersama-sama mau memperhatikan firman Tuhan malam hari ini. Mulutnya nggak dibuka, nanti cuma ngomong apa ini? Gitu. Itu menolong. Ketika kita membuka mulut kita, suara yang keluar itu akan seperti bagaimana kita membuka mulut kita. Saudara-saudara, kalau mulutnya nggak dibuka pasti nggak bunyi. Saudara-saudara, sudah saya jelaskan. Baik. Artikulasi, ini penting ya. A, I, U, E, O-nya, vokalnya harus jelas. Kalau ngomong benar, benar. Kalau ngomong iya, tidak, dosa, perhatikan. Itu supaya memang benar yang dikatakan seperti yang ditangkap seperti itu. Kemudian diksi. Diksi itu pengkhotbah harus berhati-hati dalam pemilihan kata-kata untuk menjelaskan atau menekankan sesuatu supaya jelas. Contoh, Bapak Ibu, pemilihan kata ini memang ada hubungannya dengan latar belakang biasanya. Seorang teman saya praktek pelayanan, dia dari Batak ya, bukan menyudutkan orang-orang dari Batak tidak. Dia dari Batak, dia ngajar sekolah minggu. Ketika ngajar sekolah minggu, ada tugas kegiatan aktivitas menggambar. Lalu teman saya itu berkata gini, adik-adik yang dikasih Tuhan, tolong gambarkan kakak, setan dan pisang. Ini konteksnya di Jogja, Bapak Ibu. Anak-anak dikasih Tuhan, adik-adik, ayo gambar sekalian, kelas besar kan. Tolong gambarkan setan dan pisang. Sekali lagi, gambarkan setan dan pisang, katanya gitu. Wah, gambarnya nggak lihat ya, santai ngomong sama guru-guru sekolah minggu. Saya beri waktu 15 menit ya. Apa tadi perintahnya? Gambar setan dan pisang. Waktu selesai dikumpulkan, kagetlah temanku ini. Ternyata gambarnya, loh kok horor? Katanya gitu. Kok horor? Horor gimana maksudnya? Ada gambar hantu di situ. Ada gambar pisang di situ. Kenapa bisa begini? Lalu anak-anak itu bilang, loh, ibu guru tadi bilangnya setan dan pisang. Aku bilang setan dan pisang. Yang ditangkap anak, setan dan pisang. Gitu loh. Jadi gambarnya horor gitu. Jadi, aduh, ini pemilihan diksi ya. Karena logatnya seperti itu, baru dia belajar, oh nggak bisa ya diterapkan di tempat lain cara saya. Gitu. Nanti jadinya seperti itu. Bapak Ibu jangan gunakan itu. Anak-anak gambarkan setan dan pisang. Maksudnya itu setan dan pisang. Pisang yang begitu banyak. Ternyata anak-anaknya menggambar setan dan pisang. Gitu ya. Jadi pemilihan diksi itu penting sekali untuk menekankan sesuatu. Logat itu penting juga ya. Hati-hati ketika menggunakannya. Nah, ini hal yang menarik bagi kita. Hindari kata-kata yang tidak perlu, Pak, Bu. Apa yang dimaksud? Yang mengandung pornografi tidak usah disebut. Mengandung sara nggak usah disebut. Atau merendahkan pendengar. Nah, ini seringkali yang Bapak Tuhan keceplosan. Ini sebaiknya tidak dilakukan ya. Pendengar lagi serius kemudian direndahkan gitu. Nggak enak. Nah, ini juga hindari kata yang tidak perlu. Kata anu. Ya, karena kita nggak siap atau kita nggak sadar, seringkali kita ngomong anu, gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anu, saya mau ngomong anu, apa? Anu itu loh, repot nanti ya. Gitu. Anunya anu tuh anu, jadi kalau di anu kan nanti anu. Tolong jangan gunakan kata anu, ya. Atau itu tadi Pak, Ferry betul tadi. Seringkali ngomong atau Bapak Ibu, saudara-saudara, itu kadang-kadang nggak disadari. Nah perlunya kalau Bapak Ibu punya pasangan, suruh hitung, suruh cek kata-kata apa yang seringkali muncul, yang nggak berguna. Nanti akan ketahuan itu. Oh Bapak seringkali ngomong ya. Bapak Ibu ya, kita akan buka firman Tuhan ya.
Oh iya, iya. Seringkali ya. Yang berlebihan itu dihindari. Atau baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu seperti menunjukkan bahwa kita nggak siap. Karena kita sedang berpikir banyak hal. Atau yang kedua, di otak kita ketika kita berkhotbah itu berkecamuk banyak kata-kata yang kita sedang memilih kata-kata mana yang akan kita keluarkan dulu. Sehingga kata pertama yang keluar, ya. Nah, ini yang tadi disampaikan Pak Feli. Terlalu sering mengulang kata-kata yang sama. Hati-hati mengulang kata yang sama sehingga yang ditangkap jemaat, oh, kata kuncinya ya kata yang sama diulang kalian Pak Pendeta berkali-kali ya. Ada pertanyaan dari sini? Pak dosen, Ya, Pak Feli. mungkin lain kali waktu kalau ada pertemuan yang hal begini mungkin bisa disampaikan di bisa ada satu sesi ya kan. Kadang-kala kan ada hamba Tuhan yang suka ngomong begini. Saudara-saudara pendeta-pendeta ini jangan hanya menjaga wibawa, tapi harus jaga juga yang di bawah. Ya. Itu kata-kata yang tidak perlu. Orang nggak berpikir, tadinya nggak berpikir, jadi berpikir karena ada objek yang sedang dibicarakan. Ya. Nah, lebih baik dihindari sih hal-hal seperti itu. Percaya atau tidak bahwa kebenaran firman yang sedang diusung dari awal hilang loh. Betul. Karena kita mengakhirinya atau mengisi dengan hal yang seperti itu. Atau juga begini, tadi kami sharing dengan rekan-rekan hamba Tuhan di sini. Ada banyak hamba Tuhan atau rekan-rekan dalam berkhotbah itu sibuk mencari bahan lucu. Bapak Ibu, pengkhotbah bukan stand up komedi. Memang ada kalanya itu secara natural orang bisa tertawa dengan apa yang kita sampaikan, tapi kalau yang kita fokuskan adalah bagaimana orang bisa tertawa dengan apa yang kita sampaikan, saya mau katakan bahwa sebenarnya kita bermasalah. Ini yang namanya narsistik, ya Pak ya. Ini kita pengen menjadi pusat perhatian, apa yang kita katakan ditertawakan orang, kita merasa bahwa berhasil, ada yang salah. Ini udah kecenderungan narsistik ini. Jadi hati-hati, kalaupun ada ilustrasi yang lucu, oh boleh, tetapi jangan cari-cari bagaimana ya supaya orang tertawa. Enggak perlu sekali. Jadi ya, karena saya punya hamba Tuhan yang dulu saya undang, tapi lama-lama saya menemukan bahwa hamba Tuhan ini begitu sibuk cari bahan guyonan. Bagaimana supaya jemaat tertawa, dia membuat lelucon-lelucon. Artinya apa? Akhirnya firman Tuhan, konten, pesan firman Tuhan yang mau disampaikan itu nggak nyampe. Karena dia terlalu sibuk mencari bahan untuk gurauan. Ingat, kita menyampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan, bukan stand up comedy. Jangan berfokus kepada seperti itu. Ada pertanyaan lain? Masukan lain boleh. Pak. Ya, ayo. Hai. Menurut saya tambahan sedikit mengenai merendahkan pendengar. Mungkin sering terjadi Pak. Kadang ada yang tersinggung, nggak mau gereja lagi gara-gara itu juga. Mungkin itu saya menghindari Pak. Terima kasih itu dari saya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada kalanya mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang punya karunia kenabian. Tahu ya? Apakah itu salah? Tidak salah. Tetapi kenabian pun perlu berhikmat dalam menyampaikannya. Jangan di depan umum langsung ditunjuk orang itu sehingga dilihat oleh banyak orang. Itu akan merendahkan. Saya yakin bukan bertumbuh orang itu. Bukan bertobat, tapi tersinggung. Maksudnya gini, pesan yang tadinya baik, jadi nggak baik. Diterima karena apa? Cara kita salah. Seandainya Bapak Ibu punya karunia kenabian
Tuhan nyatakan kesalahan seseorang, panggillah 4 mata. Minta tolonglah setelah ibadah, nanti ketemu ya, kita ngobrol. Sampaikan, saya dapat dari Tuhan begini, silahkan kalau memang itu ada. Tetapi sekali lagi jangan di depan orang, jangan di depan semua orang langsung. Tuhan berkata bahwa kamu berdosa, kamu begini-gini. Wah, kalau besok masih ibadah itu udah syukur, alhamdulillah. Gitu. Hari ini nggak bisa, ya nggak bisa hari ini dilakukan seperti itu. Harus ada penghargaan, ada etika yang dilakukan. Kalau memang itu benar-benar loh ya dari Tuhan, caranya harus benar. Tidak langsung di depan umum. Kalau tahun-tahun yang lalu ya Pak Ferry, tahun 2000, tahun 90-an, itu getol itu. Orang menyukainya dan wah, di depan umum langsung ditunjuk, kamu yang pakai baju merah ya, kamu melakukan dosa ini. Wah, itu ngeri sekali. Betul Pak Ayub. Jadi saya rasa ketika kita mulai belajar kekinian, hal seperti itu kok kurang pantas ya. Kurang pantas. Kebenaran harus disampaikan. Teguran harus disampaikan. Sampaikanlah dengan cara yang santun. Biarkan firman itu yang menegur kita. Karena kalau firman Tuhan yang menegur setiap jiwa, setiap pribadi, hati orang itu pendengar akan, ini saya harus bertobat. Tapi kalau dia dipermalukan depan umum, bukan saya harus bertobat. Wih, dendam, saya sakit hati karena saya dipermalukan. Kan respon orang akan jadi seperti itu. Gitu Pak Ayu. Terima kasih. Ya benar Pak. Jadi sekarang memang kebanyakan seperti itu yang saya temukan di setiap kita. Memang waktu kita pengen menyampaikan, dia mendengar, dia tertawa, tapi dalam hati kan ya sedih juga. Masa saya terus? Kadang-kadang itu, kadang-kadang tidak sadar orang yang sama yang dikasih contoh itu tidak bagus juga kalau menurut saya. Ya. Setiap minggu sekarang kalau dia nggak ada contoh, pas dia hadir ada contoh, bahaya juga. Iya. Maksudnya ada objek penderita gitu ya. Kayaknya orang ini paling tepat untuk dibully gitu. Ada unsur dendam. Ya. Pertanyaan saya gini Pak Ayub. Jika itu dilakukan kepada Pak Ayub melakukan apa? Mungkin sakit hati. Pindah gereja dia Pak. Memang karena jujur aja Pak, orang Timur ini memang mudah tersinggung. Orang Timur, kalau kami orang Timur memang mudah tersinggung, tapi cepat juga untuk sembuh, cuman agak lama. Tapi jangan diaminkan ya, itu tidak bagus. Jangan dibuat stigma bahwa memang orang Timur tidak. Hanya orang Timur yang nggak bertobat mungkin yang seperti itu. Cuman Tuhan yang bisa memulihkan, cuman Tuhan aja. Oh enggak. Itu karakter kita yang memulihkan, kita yang berjuang. Oke. Terima kasih, baik. Jangan juga ketika Pak Ayub dijadikan bahan objek penderita, terus nanti Bapak Pendeta pulang lewat mana ya? Jangan loh ya, jangan loh. Gitu. Mau lewat mana Pak? Nanti kita makan bareng. Baik, ada yang lagi? Iya Pak. Saya sedikit cerita nih Pak. Nah, dari teman saya sepelayanan ada bicara seperti ini Pak. Katanya sekarang ini ketika kita diundang khotbah, biasanya yang mengundang kita itu selalu bertanya sekolah mana, lulusan dari mana, gitu. Nah, dengan kita belajar malam ini Pak, saya jadi waktu dia cerita seperti itu kan saya berpikir bahwasanya wah kejam banget gitu ya kan. Kayaknya kejam banget tanya lulusan dari mana gitu. Nah, tapi setelah kita belajar ini baru saya menyadari bahwasanya memang perlu juga seorang pekhotbah itu harus jelas sekolahnya. Karena apa? Karena dia akan mengajar. Betul. Gitu Pak. Nah, itu Pak. Jadi memang katanya kalau di daerah Jabodetabek ya, memang ada beberapa gereja kalau kita diundang khotbah itu ditanya lulusannya Pak.
dari mana. Saya juga nggak tahu alasannya apa, tapi ya mungkin berkaitan dengan cara-cara dia berkhotbah seperti yang kita pelajari malam ini. Itu aja sih Pak. Ya. Berkaitan dengan persembahan. Enggak juga, Pak. Jadi memang ada pertanyaan itu sebenarnya bukan masalah khotbah saja. Khotbah itu seperti gunung es di lautan. Khotbah itu hanya 10% yang nampak di luar. Tetapi yang ditanyakan dari sekolah mana itu, sebelum kita khotbah kemarin kita belajar hermeneutika bagaimana. Pandangan-pandangan teologis orang ini biasanya dibimbing dari sekolah tersebut. Nah, supaya karena masing-masing gereja itu punya bingkai teologi yang berbeda-beda. Takutnya nanti ketika menyampaikan jadi berseberangan akan menimbulkan masalah, ya Pak. Nah, saran saya, terima kasih untuk Pak Effendi yang mengingatkan. Saran saya, teman-teman, rekan-rekan hamba Tuhan yang akan berkhotbah di gereja orang, jangan berkhotbah doktrin. Kalau kita diundang sebagai tamu di gereja orang, jangan sekali-kali bicara soal doktrin. Jangan. Ya, karena itu akan bermasalah. Karena belum tentu cocok dengan doktrin mereka. Mungkin kita menyampaikan doktrin yang benar menurut kita. Tapi gereja itu punya aliran yang berbeda. Nanti itu akan menimbulkan konsekuensi yang panjang bagi Pak Gembala, kasihan. Dan nama Bapak Ibu menjadi jelek. Karena ya ampun merusak gereja saya ini. Saya udah atur begini. Ternyata gara-gara pendeta tamu satu ini ya gitu ya. Enggak. Makanya mereka bertanya. Ketika kita biasa berkhotbah, tapi di gereja orang kita nggak ngomongin doktrin, aman. Yang kita khotbahkan selalu aman. Tetapi banyak hamba Tuhan yang saya jumpai senang membicarakan doktrin. Tapi ini membahayakan karena pasti akan berseberangan. Banyak yang berseberangan dengan gereja yang mengundang. Jadi tolong tidak usah berkhotbah doktrin ya, gereja orang. Masih banyak kok bahan khotbah yang lain yang bisa kita sampaikan. Alkitab itu banyak bahan khotbah. Jadi ya. Ada lagi sebelum kita tutup? Ya, penutupnya adalah 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini menjadi patokan kita. Saya support kepada teman-teman. Beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah yang salah, jangan mudah dimanipulasi karena itu aset gereja sehingga Anda nggak berani menyatakan kesalahan. Tegurlah, nasihatilah, tapi dengan segala kesabaran. Ya, jangan emosi ya, seperti Pak Ayub tadi ya, jangan. Kesabaran dan pengajaran. Gitu ya. Dorongan saya adalah teruslah berlatih berkhotbah dengan pertolongan Roh Kudus dan persiapkan diri yang baik. Roh Kudus menolong kita, bagian kita menyiapkan diri dengan baik. Tuhan Yesus akan memakai kita semua menjadi saluran berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya sudah selesai di pertemuan terakhir. Saya kembalikan kepada yang berwajib. Dosen. Ada, ya Pak Jenny. Dosen. Ya. Saya ini sebenarnya sudah kirim tadi tugasnya. Tapi dengan bersyukur belum kirim dengar pengajaran ini banyak yang mau diralat itu ternyata. Bagus. Ya. Betul Pak. Mantap Pak Ayub. Yang lain mari. Mumpung belum kirim. Belum kirim apa belum buat nih Pak? Mana ya Pak? Kan tugas kita sudah dibuat. Jangan diperjelas. Kan tugas kemarin kita ada 2 yang kemarin Pak. Ya. Yang dari Efesus sama yang terakhir itu. Yang tanggal berapa itu kemarin?
Ya, ya. Yang Tapi itu sudah kita bahas. Artinya sebenarnya sudah saya hanya dianggap selesai itu. Sudah diberi kemurahan, Bu. sudah selesai. Karena Senin depannya kan langsung kita bahas. Artinya saya rindu respon atau feedback teman-teman dalam mengamati sebuah teks saja. Yang terpenting tugas besok silakan dikumpulkan sesuai format yang ada, nasi yang terbaik dengan gerakan yang ada, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Semoga semuanya bisa mengikuti dengan baik. Deadline-nya, Pak. Deadline-nya besok. Pak Ketua gimana Pak Ketua? Menurut STT gimana deadline-nya? Biasa tergantung dosen Pak. Biasa ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, tapi tergantung dosen gitu Pak. Ada yang pas Janganlah sebulan, Sam, kelamaan. Paling cepat Nanti datang tugas yang baru loh. Pak. 2 minggu atau seminggu. 2 minggu aja. Sebulan. 2 minggu dari ada yang waktu mau wisuda baru kumpul. Jangan. Pasca aja kali Pak. Sekarang tanggal. Ambil tugasnya kalau sampai wisuda. Ya, soalnya kalau nggak cepat dikumpulkan, rekan-rekan kan sudah dapat mata kuliah yang baru. Nanti ada tugas yang lain. Oke, 1 minggu deh, saya tunggu. 2 minggu lah Pak. Awas lagi. Bentar. Ini tanggal 8. Oke, paling lambat tanggal 22 ya. Akhir bulan. 22, paling lambat ya. 22. Paling lambat tanggal 22 jam 9 malam. Harus pakai mimbar ya Pak dosen? Tidak nggak usah harus. pakai mimbar, nggak ada mimbarnya di rumah. Di gereja yang ada. Tidak harus. Ya, tidak harus pakai mimbar. Tapi bagaimana caranya supaya saya sudah tidak pakai mimbar, tapi terus. yang pegang-pegang mimbar itu loh. Kejauhan ya. Iya. Aduh, syukur belum terkirim. Jangan terlalu dulu Pak. Ya. Takut lari mimbarnya itu. Nah, gitu loh. Saingan sama jemaat yang kalau bangkit berdiri pegang kursi terus ya Pak. Disuruh tepuk tangan pegang kursi takut kursinya hilang. Oke. Ada lagi? Jadi 22 jam 9 malam ya. Terakhir. 22 Oke, jam. Pak. Oke. Dispensasinya banyak sekali ya. Jadi, maksudnya semakin lama semakin nilainya nggak keluar kan? Kasian, Semakin lama ada. Kasihan teman-teman kan udah nunggu gitu. Siapa yang paling cepat ada tambahan nilai ya Pak? Cepatnya. Pak dosen. Iya siap. Itu kerangkanya nggak mesti 3 kan? Soalnya kalau 3 ya bisa 30 menit Pak. 2 saya Pak. Iya, nggak apa-apa. 2. Ya 2 nggak apa-apa ya. Kalau 61 pun nggak apa-apa tuh. 2 Pak. Ya 2. Oke. Terus saya mengingatkan tolong fokus ya, katakanlah Efesus 6. Kalau memang yang dibahas tentang anak ya anak saja. Jangan melebar waktunya kan cuma 12 menit. Kalau memang fokus anak saja. Kalau memang suami istri saja. Kalau memang fokus ke hamba saja. Jadi jangan semua dibahas nanti waktunya enggak. Jadi ya fokus saja. Baik. Kalau waktunya cukup Pak, semua nggak apa-apa Pak. Ya nanti khusus ya. Nah, baik ya. Ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman sudah mengikuti mata kuliah dengan baik. Maafkan segala salah dosa dan Terima kasih.
Terima kasih Pak Terima kasih dosen. ya Pak atas pengajarannya Pak. Tuhan Terima kasih memberkati. Pak. Terima kasih banyak. Ya. Yesus memberkati. PowerPoint-nya jangan lupa Pak Joshua. Siap. Nanti saya kirim ketua kelas. Ya Pak. Makasih Pak dosen. Ini saya foto dulu Bapak Ibu Saudara, baru nanti boleh. Untuk slide pertama, yang belum buka, Pak Ari boleh tolong buka kameranya sama Bu Firmina. Kalau oke, saya mulai ya. Pertama ya Bapak Ibu Saudara, saya foto 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Ya, sudah Bapak Ibu Saudara. Pak dosen. Terima kasih Pak. Salam semuanya. Kita akhiri dengan doa dulu. Ya. Minta Pak Romi boleh menutup kita dalam doa Pak. Oke, terima kasih Pak. Sebelum kita akhiri mata kuliah kita, mari kita bersatu dalam doa, kita satukan hati kita. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu, untuk yang Kau berikan pada malam hari ini, untuk pembelajaran kami. Kami percaya bahwa semua yang kami pelajari pada malam hari ini, semuanya hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Itu juga Bapak, kami berdoa buat Bapak dosen kami, Bapak Joshua, Kau berkati pelayanannya Bapak, Engkau pakai dia lebih luar biasa lagi, lebih heran lagi Bapak, untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati kami semuanya, mahasiswa yang ikut belajar, hamba-hamba-Mu, semua yang Kau berkati, Engkau pakai kami lebih luar biasa lagi, Kau urapi kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, biarlah apa yang kami pelajari pada malam hari ini dapat kami aplikasikan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak dosen. Pak dosen. Terima kasih Pak penonton baru kita Pak semuanya. dosen, Tuhan Yesus berkati. Bye bye.